Betapa menakutkannya. Memiliki suami yang psikopat dan terlalu disiplin, handuknya berantakan. Dia segera membawa istrinya ke kamar mandi, agar dia menyadari bagian yang tidak rapi. Ekspresi sang istri langsung menegang. Dia menemukan masalah dengan penempatan handuk. Sambil buru-buru merapikan handuk, dia menjelaskan kepada suaminya bahwa dia lupa merapikannya. Meskipun sikap suami sangat lembut, sang istri tidak berani bersikap lambat. Saat dia akan memasak, dia takut akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia membuka lemari dan memeriksa berulang kali untuk memastikan barang-barang di dalamnya tertata rapi. Apakah label produk sudah menghadap keluar? Dia memeriksa semuanya berulang kali. Setelah itu, dia baru bisa masak dengan tenang. Sang suami melihat istrinya belum menyiapkan makanan. Dia pergi ke pantai dulu untuk menyapa tetangga baru. Tapi saat mereka sedang berbincang, sebuah ucapan dari tetangga yang tidak disengaja mencelakakan istrinya yang malang ini. Pria ini pulang dan terlihat sangat aneh. Dia mulai memuji tetangga barunya masih muda dan tampan. Sang istri segera menyadari ada yang tidak beres. Dia berpura-pura tidak peduli dan berusaha menghindari suaminya. Tapi sang suami makin berbicara makin keterlaluan. Dia ragu ketika istrinya sendirian di rumah. Tetangga pasti pernah mendatangi rumah mereka. Meskipun sang istri langsung membantah dugaannya, suami tidak menghentikan kecurigaannya. Dia bilang kamu terus melihatnya dari jendela sepanjang hari. Jangan menangis. Untungnya, sang suami teringat tentang tetangga yang mengajak mereka berlayar bersama. Dia membantu istrinya berdiri. Sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Dia meminta sang istri untuk berlayar malam ini. Tapi saat mereka berlayar bersama tetangga, cuaca tiba-tiba berubah. Angin badai langsung memutus garis layar kapal. Suami buru-buru maju untuk membantu, tapi tidak sengaja terlempar ke dalam laut. Tetangga mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Saat pria ini berhasil diselamatkan, dia menemukan istrinya hilang. Keduanya buru-buru meneriaki nama istrinya. Tapi setelah mencari sekian lama, tetap tidak menemukan jejaknya. Jadi mereka menghubungi penjaga pantai untuk mencari di perairan terdekat. Akibatnya hanya menemukan jaket pelampung istrinya. Tapi pria ini tidak tahu bahwa istri yang dianggap tidak bisa berenang ini sudah diam-diam pulang dan mengambil sebuah paket yang disembunyikan di langit-langit. Dia sudah menyiapkan uang dan barang yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Dia segera mengganti pakaiannya dan memotong rambutnya, lalu mengenakan wig yang telah disiapkan sebelumnya. Dia melepas cincin di tangannya dan menyiramnya ke dalam toilet. Lalu dia menyeka jejak di lantai dan kabur menaiki bas semalaman. Setelah sang suami menyusuri seluruh lautan, dia menyangka istrinya sudah mati tenggelam. Dia juga mengadakan pemakaman untuknya. Sampai suatu hari, pelatih renang istrinya menelepon. Saat inilah, pria ini baru mengetahui bahwa istrinya diam-diam belajar renang sebelumnya. Wanita ini tidak bisa menerima hal yang terlalu rapi. Dia melihat handuk yang diatur terlalu rapi dan langsung mengacaukannya. Barang-barang di lemari tertata rapi. Dia harus membuatnya berantakan baru merasa senang. Sebelum dia tidur setiap malam, dia tidak perlu khawatir untuk memeriksa berulang kali. Apakah handuknya telah ditempatkan dengan rapi? Apakah barang-barang di lemari berantakan? Apakah pakaian di lemari masih tetap berantakan? Setelah memastikan semuanya tidak rapi, dia baru bisa tidur dengan tenang. Malam ini, dia sedang mencuci piring di dapur. Dia melihat apel tetangga sangat subur, dan diam-diam mengambil beberapa untuk membuat pie apel. Akibatnya, tetangga mengetahuinya, mencuri sesuatu akan ditangkap. Apel-apel itu jatuh dan sudah rusak. Tetangga mengambil sebuah apel dengan curiga. Dia memeriksanya, sepertinya tidak ada yang rusak. Oke, itu tidak termasuk. Tetangga memeriksa apel lain, dan masih belum menemukan tanda-tanda membusuk. Ini pelanggaran. Aku hanya mengambil beberapa apel. Tetangga agak bercanda, dan ingin membuat perjanjian dengannya. Wanita ini membuang apelnya dengan marah. Dia pulang dan ingin membuat pie apel yang sangat kecil. Tak butuh waktu lama, tetangga mendatanginya dengan membawa sekeranjang apel. Keduanya saling mengunjungi, dan akhirnya menjadi teman. Perlahan mereka menjadi saling menyukai. Meskipun wanita itu merahasiakan nama aslinya, setelah pria ini bergumul beberapa saat, dia memilih untuk memaafkan wanita ini. Tapi mereka baru saja akan berkembang ke tahap yang lebih serius. Wanita ini tiba-tiba mengalami trauma dan memutuskan hubungan mereka yang baru saja hangat itu. Keesokan harinya, wanita ini bergumul dan memutuskan untuk membukakan hatinya pada tetangga pria ini. Baru saat inilah pria ini tahu, ternyata wanita ini menggunakan nama palsu untuk menyembunyikan diri dari suaminya yang psikopat. Respons wanita malam tadi juga karena rasa sakit selama bertahun-tahun. Bahkan agar tidak ditemukan suaminya, dia tidak berani bersuara saat menelepon ibunya. Mendengar ini, pria ini mendapatkan sebuah ide. Dia menempelkan janggut pada Mei, lalu mengenakan rambut palsu pria untuk menyamar sebagai seorang pria muda. Mereka pergi ke panti jompo. Akhirnya Mei bertemu dengan ibunya, tapi dia tidak pernah menyangka gerakan gegabah inilah yang akan mengungkapkan identitasnya. Ada sebuah cincin berlian di dalam kloset. Pria ini langsung mengeluarkannya dan melihat bahwa ini adalah cincin kawin istrinya. Pria ini sepertinya menyadari sesuatu. Dia pergi ke panti jompo tempat ibu mertuanya tinggal. Benar saja, dari direktur panti jompo. Dia mengetahui bahwa ibu mertuanya tidak meninggal. Bahkan, ibu mertuanya sudah dipindahkan oleh istrinya setengah tahun yang lalu. Semua penemuan ini menunjukkan bahwa kematian istrinya hanya sebuah rekayasa. Pria ini segera menghubungi detektif terkenal setempat.
Untuk menyelidiki kebenaran ini, dia akan memberikan imbalan kepada orang yang menemukan ibu mertuanya. Tak butuh waktu lama, pria ini menemukan ibu mertua yang buta di panti jompo lain. Tapi dia menemukan bahwa selama 6 bulan ini tidak ada tamu yang mengunjunginya. Dia memutuskan untuk menunggu kemunculan istrinya di sana. Hari ini, dia datang ke panti jompo lagi. Dia merasa haus dan hendak mengantre untuk minum. Tapi dia tidak menyangka, pemuda yang minum air di depannya ini adalah istri yang dicari-cari selama ini. Tapi saat dia hendak pergi, resepsionis tiba-tiba memberitahunya bahwa seorang pria baru saja mengunjungi ibu mertuanya. Pria ini segera mengejarnya, tapi istrinya sudah lama menghilang. Pria ini langsung menyamar sebagai seorang detektif dan mengetahui dari ibu mertuanya tentang identitas pacar istrinya sekarang. Lalu dia menemukan bagian pekerjaan sang pacar dan menguntitnya sepanjang jalan. Dia benar-benar menemukan istrinya, melihat istri bersama pria lain. Pria ini menahan amarahnya. Dia diam-diam mengikuti sampai ke kediaman Mei. Setelah Mei berpamitan dengan pacarnya, dia berbaring di bak mandi untuk mandi. Tapi ketika dia pergi ke dapur, tiba-tiba melihat handuk di dapur sudah tertata rapi. Sebuah firasat buruk membanjiri hatinya. Dia membuka lemarinya untuk memeriksa. Ternyata semua botol dan kaleng tertata rapi. Dia segera mundur ketakutan. Setelah syok sesaat, wanita ini segera berlari ke pintu dengan panik. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Ketika wanita ini ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, pacar yang tinggal di sebelah mengetuk pintu. Suami Mei segera bersembunyi di balik pintu dan meminta istrinya membuka pintu untuk mengusir pihak lain pergi. Meskipun sang pacar menemukan keanehan, dia tetap meninggalkan Mei. Tapi tepat saat sang suami berpikir bahwa pacarnya adalah seorang pengecut, sang pacar tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka dan berkelahi dengan suaminya. Tapi suami Mei sekuat sapi. Dia mengatasi pacar Mei dalam beberapa pukulan. Lalu dia mengeluarkan cincin kawin istrinya. Ketika dia akan memakaikan cincin ke tangan istrinya, sang istri menendangnya. Senjata di tangan suami pun terjatuh. Sang istri bergegas mengambilnya dan langsung menembak suaminya tanpa ragu. Pria ini tidak berani bersikap santai lagi. Supaya selamat, dia segera membujuk istrinya untuk melapor polisi. Tapi setelah istrinya menelpon, yang dikatakan adalah, "Cepat kemari, aku baru saja membunuh seorang penyusup." Lalu dia menembak suaminya sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi ketika sang istri menganggap suaminya sudah mati, kisah ini berakhir sampai di sini. Sampai jumpa lain waktu.